A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wattabi'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Winner semuanya yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada. Saya mendoakan semoga sobat winnerku semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat, dilimpahi rezeki yang halal, yang berkah, yang thayyib, yang manfaat. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin masih terlilit amanah-amanah hutang, baik riba maupun non-riba. Semoga Allah segerakan kita semuanya terbebas dari hutang, baik itu riba maupun non-riba, dengan cara-cara Allah yang mudah, tanpa harus menggali lubang yang baru, tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menjual aset, tanpa harus direndahkan, dicaci maki, dikuncing, diolok-olok, dihina, diintimidasi, ditekan oleh manusia lain. Semoga sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang menghadapi kesulitan-kesulitan hidup, semoga Allah bukakan pintu-pintu kemudahan. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin sedang bersedih hati, semoga Allah angkat kesedihannya, Allah gantikan dengan kebahagiaan. Buat sobat winnerku semuanya yang saat ini mungkin masih belum memiliki pasangan hidup, semoga Allah segerakan untuk menuju halal bersama dengan jodoh yang terbaik dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih belum memiliki putra-putri, semoga Allah karuniakan putra-putri yang soleh-solehah. Untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini masih berkutat dalam dosa riba, semoga Allah sentuh hatinya dengan hidayah sehingga mau berhijrah meninggalkan riba untuk selama-lamanya. Dan untuk sobat winnerku semuanya yang saat ini sedang berhijrah, semoga istiqomah hijrahnya. Semoga sobat winnerku semuanya saat ini mungkin memiliki hajat seperti saya, ingin berangkat haji maupun umroh. Semoga kita semuanya disegerakan Allah untuk bisa sampai ke tanah suci, menjalankan ibadah haji maupun umroh. Amin. Amin ya robbal alamin. Masya Allah, tabarakallah, alhamdulillah. Senang sekali bisa menjumpai sobat winnerku semuanya di channel kesayangan kita, Chef Ganzo. Hari ini saya hadir kembali, sekurang-kurangnya sudah membawakan 3 testimoni, yang mana testimoni tersebut adalah berasal dari sobat winner semuanya, yang beliau-beliau semuanya mendapatkan kemudahan-kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala, berkah dari amalan sholawat yang beliau semuanya dawamkan. Jadi untuk sobat winnerku semuanya yang masih mendawamkan sholawatnya, diistiqomahkan terus. Semoga sholawat-sholawat kita yang kita dawamkan, yang kita amalkan, yang kita bacakan kepada Rasulullah SAW menjadi sebab keridhoannya Allah untuk kita, untuk membukakan pintu-pintu kemudahan untuk setiap permasalahan hidup kita. Oke, tidak berlama-lama, langsung kita bacakan saja testimoni beliau-beliau semuanya. Yang pertama dari Mbak Winarni. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Sehat, panjang umur, dan dilimpahkan rizki yang barokah. Buat semua sobat winner, semoga senantiasa hidup berkelimpahan dunia dan akhirat. Amin. Amin ya robbal alamin. Umi, saya Winarni, mendawamkan sholawat munjiat 100 kali. Baru 3 hari terus alhamdulillah suami dapat pekerjaan. Dan saya dapat tawaran kur dari BNI untuk modal jualan. Saya makasih Umi atas doa dan ilmunya. Semoga istiqomah. Amin ya robbal alamin. Ini di sini saya mau menanggapi 2. Saya sangat bahagia mendengar panjenengan, suami panjenengan sudah mendapatkan pekerjaan. Semoga pekerjaan tersebut halal dan berkah, bisa menjadi ladang rizki dan juga ladang pahala buat suami panjenengan. Tetapi yang kedua yang panjenengan sampaikan bahwa panjenengan mendapatkan tawaran kur kredit usaha rakyat dari BNI ya. Kalau itu ada unsur bunganya berarti itu riba. Dan saya tidak bahagia dengan ini kalau panjenengan ambil itu ya. Karena apapun yang diawali dengan dosa, riba itu dosa besar, tidak akan membawa keberkahan. Jadi kalau memang kur tersebut belum diambil, sebaiknya jangan diambil. Karena nanti panjenengan usahanya yang harusnya usaha halal, panjenengan gunakan modal yang haram, tidak ada keberkahan di dalamnya ya. Jadi saran saya buat siapa saja, mungkin bukan buat Mbak Winarni saja, yang mungkin saat ini sedang ditawari pinjaman kur dari perbankan,
tidak perlu diambil karena itu ada unsur ribanya ya. Oke, yang selanjutnya dari sahabat kita lagi, Sobat Winner, dari Mbak Lili Jayanti. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah berkat ajaran dari Umi sedikit demi sedikit tanggungan saya sudah bisa saya cicil. Saya mengamalkan sholawat munjiat 11 kali, sholawat Jibril 200 kali, selesai sholat fardu. Terima kasih Umi, berkat bimbingan dari Umi masalah saya sedikit demi sedikit sudah bisa teratasi. Mudah-mudahan amal ibadah Umi diterima Allah SWT. Amin ya robbal alamin. Semoga semua amanah-amanah panjenengan Mbak Lili Jayanti segera Allah lunaskan tanpa harus menyentuh kembali riba, tanpa harus menggali lagi lubang yang baru. Teruslah bermunajat kepada Allah dan pakailah wasilah-wasilah yang dibenarkan oleh Allah dan Rasulnya. Oke, yang selanjutnya dari Mbak, siapa ini ya? Akunnya namanya Aditya Fernanda. Ya, ini beliau mendapatkan pertolongan dari Allah sebesar 5 juta rupiah tanpa meminjam. Tapi detailnya seperti apa beliau tidak ceritakan. Waalaikumsalam Umi, izin testimoni. Alhamdulillah Umi, hutang saya yang 5 juta lunas tanpa pinjem ke orang lain Umi. Saya sholawat Jibril setiap hari. Ingat gak dihitung per hari? Setiap saya ingat, gak dihitung per hari berapa ratus. Sambil gendong anak terus sholawat Umi. Matur suwun Umi, semoga cepat keluar dari hutang. Amin, amin ya rabbal alamin. Terus di bawahnya itu ada yang bertanya, uang dari mana Bu? Gitu kan? Biasa kan kepo kan manusia kan. Jadi intinya walaupun beliau tidak menceritakan itu uang dari mana, yang jelas itu adalah pertolongannya Allah. Yang terpenting adalah bukan dari pinjaman riba. Intinya itu. Kalaupun misalnya tiba-tiba ada seorang teman yang dermawan mau meminjamkan uangnya dan itu tanpa bunga, itu juga wujud pertolongan dari Allah. Tetapi kalau tiba-tiba datang seperti tadi sahabat kita yang pertama yang ditawari KUR BNI, itu bukan pertolongan Allah, tapi itu justru ujian buat panjenengan yang sedang hijrah. Kalau panjenengan sudah sadar, sudah melakukan dosa besar bernama riba, segeralah untuk berhijrah. Dan nanti ketika panjenengan berhijrah meninggalkan riba, tentunya akan mendapatkan ujian. Nah, salah satunya mungkin tiba-tiba ada ditawari sama pegawai perbankan, tawari pinjaman dengan bunga rendah. Nah, mau itu rendah, mau itu 1 rupiah pun, jika itu ada unsur bunganya, itu adalah riba. Dan riba itu dilarang oleh Allah, dilarang oleh Rasulullah. Jadi, hukum Allah tidak bisa ditawar. Walaupun itu KUR bunganya ringan, riba tetap riba. Jadi buat panjenengan-panjenengan semuanya, ya jangan sampai terkecoh, jangan sampai berpikir, setelah saya bersolawat, saya mendapatkan penawaran dari perbankan dengan bunga ringan. Itu bukan keajaiban dari sholawat, itu bukan keberkahan dari Allah, tapi itu justru ujian buat panjenengan. Kira-kira panjenengan dalam kondisi sulit ini akan ambil gak tawaran setan tersebut? Itu tawaran setan, itu karena riba. Ataukah panjenengan bersabar menantikan pertolongannya Allah yang lain, yang insya Allah pasti akan datang untuk panjenengan jika panjenengan mau bersabar dan terus bermohon dengan bersungguh-sungguh kepada Robnya kita. Jadi buat panjenengan semuanya, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah. Karena apa? Allah pasti akan berikan pertolongan untuk setiap hambanya, karena sudah ada janjinya dalam surah Al-Insyirah ayat ke-5 ayat ke-6. Fa inna ma'al usri yusran, inna ma'al usri yusran. Jadi sesungguhnya setelah kesulitan itu ada kemudahan, dan setelah kesulitan itu ada kemudahan. Diulang 2 kali. Jadi tidak perlu ragu dengan janjinya Allah. Jika Allah sudah berfirman, jika Allah sudah berjanji, itulah yang akan diberikan kepada kita hambanya. Jadi buat sahabat winner semuanya, saya selalu mendoakan panjenengan semuanya dibukakan pintu-pintu kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di awal doa saya selalu mendoakan panjenengan semuanya, semoga keadaan sulit yang panjenengan hadapi tidak menyebabkan panjenengan gelap mata sehingga mau menyentuh dosa-dosa riba, mengambil jalan-jalan pintas. Ada yang punya niatan mau jual ginjal, ada yang punya niatan mau pasang togel misalnya. Jangan sampai melakukan itu semuanya ya. Ujian ini sementara, ujian ini bukan untuk selamanya. Jadi tetaplah percaya bahwa rahmat Allah itu dekat, dan pertolongan Allah itu juga dekat buat panjenengan semuanya. Teruslah bersabar sobat winnerku semuanya.
Ya, jangan pernah berputus asa dari rahmat Allah dan tetap istiqomah dengan amalan sholawatnya. Oke, sampai di sini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat panjenengan semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.